Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Setelah resmi menjadi tersangka dalam kasus penyebaran hoaks ijazah mantan Presiden Jokowi, ini Polda Metro Jaya sudah bergerak cepat, sahabat, melayangkan surat panggilan pemeriksaan perdana terhadap W. Suryo, Dr. Tipa, dan Rismon Sianipar. Jadi betul-betul cepat ya, seperti kilat. Dan pemeriksaannya itu dijadwalkan pada tanggal 13, lusa ya, hari Kamis. Namun muncul kabar bahwa mereka akan mengancam melakukan aksi di hari tersebut. Jadi seolah yang dia mau lakukan ini adalah menekan penegak hukum. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah tersangka boleh menolak panggilan polisi? Jawabannya tentu tidak boleh, karena ini adalah merupakan aturan di dalam KUHP. Itu saya kira sangat tegas ya, terkait soal bagaimana kalau orang mangkir dari panggilan polisi dalam posisi kita sebagai tersangka. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengar dulu bagaimana pernyataan dari Humas Polda Metro Jaya. Kedua, mungkin rekan-rekan ingin menanyakan bahwa surat panggilan tersangka terhadap Saudara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara, baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP. Yang ketiga, dikirim melalui WhatsApp. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian pada saat konferensi pers pada hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan inilah yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya, sehingga tidak ada berita yang simpang siur. Terima kasih rekan-rekan media, rekan-rekan sekalian sudah hadir pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Kompol Budi. Jadi sekali lagi bahwa memang polisi sudah sangat gercep, sahabat ya. Sudah sangat tegas bahwa tanggal 13 mereka bertiga ini dipanggil. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika mereka mangkir, apa yang terjadi terhadap para kucing ini, terutama Panci ya, dengan Tipa dan Rismon. Saya kira sekali lagi jelas, sahabat ya, dalam KUHP itu sesuai dengan pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap tersangka untuk diperiksa. Dan jika panggilan pertama diabaikan tanpa ada alasan apapun yang sah, apalagi kalau hanya untuk demo-demo sebagaimana yang dia teriakkan, maka penyidik bisa melayangkan panggilan kedua. Jadi boleh jadi memang tanggal 13 itu Roy Panji CS itu tidak akan hadir itu, karena terlanjur keluar surat seruannya untuk melakukan aksi demo ya. Ini salah satu bentuk tekanan yang dia mau berikan kepada polisi nih, para penyidik. Karena itu kalau dia tidak datang, ya saya kira kembali ke aturan yang ada. Nah, kalau misalnya panggilan kedua tetap dia tidak datang, maka sudah, dia akan dipaksa, dijemput paksa oleh penyidik. Jadi bisa disimpulkan jika Roy, Tipa, dan Rismon 2 kali mangkir berturut-turut, polisi punya dasar hukum penuh untuk menjemput paksa dan langsung dijobloskan, karena ditakutkan melarikan diri. Salah satu alasan polisi itu menahan itu tadi,
melarikan diri, menghilangkan barang bukti, berbuat onar. Nah, jelas berbuat onar sudah pasti karena menyuruhkan demo. Apa dasarmu demo? Jelas-jelas kamu ini tidak dikriminalisasi. Ini adalah bentuk penegakan hukum, bos. Lalu nanti akan ada lagi yang menarasikan bahwa penjemputan paksa itu adalah bagian daripada bentuk kekerasan dalam penegakan hukum. Hati-hati, penjemputan paksa bukan bentuk kekerasan, tapi itu adalah tindakan hukum resmi untuk memastikan tersangka menjalani proses pemeriksaan. Itu yang harus sahabat-sahabat semua pahami juga ya. Oleh karena itu dalam konteks kasus Panci ini, sikap menolak panggilan atau mengancam akan melakukan aksi, saya kira ini adalah langkah yang justru memperburuk posisi hukum mereka sendiri, sahabat. Karena sekali lagi publik bisa melihat bahwa mereka ini yang dulunya sangat lantang bicara soal kebenaran, kini justru kemudian takut menghadapi fakta hukum. Padahal mestinya di ruang inilah mereka semua curahkan apa yang mereka anggap benar. Tapi karena memang semua hanya berdasarkan karangan bebas, hanya karena sentimen, artinya inilah yang terjadi. Tidak ada data, tidak ada bukti. Ya modalnya hanya satu, keluar-keluar dan demo menekan polisi. Padahal kalau kita melihat ya, bagaimana kau tenang, seolah-olah mereka tenang kalau tampil di media. Tapi ya namanya orang sudah tersangka, saya yakin dan percaya pasti gelisah, sahabat. Apalagi dokter Tipa, itu kan berganti-ganti itu dia punya pembicaraan di publik terkait dengan posisinya hari ini. Kadang-kadang ikhlas, sabar, itulah bahasa-bahasanya. Tapi di sisi lain selalu ditutupi dengan bahasa-bahasa yang menekan. Siap perang lah, amar ma'ruf nahi mungkar lah. Itu kan sebenarnya bahasa-bahasa ketakutan itu. Berupaya tegar saja di depan publik. Apalagi Rismon. Waduh, Rismon ini paling penakut sebenarnya ini anak. Kelihatan itu. Jadi kalau ada orang itu yang bicaranya lebih duluan daripada otaknya, itu biasanya itu hanya keluar-keluarnya saja atau bicaranya saja besar. Tapi begitu dihadapkan pada persoalan yang sesungguhnya, dialah orang yang paling penakut. Contohnya ini salah satu cirinya ya, ada sama Rismon itu. Ada sama Rismon. Jadi Rismon itu pecundang, itu pengecut. Salah satu bentuk kepengecutan mereka ketika mereka ditersangkakan lalu tiba-tiba kemudian berdalih dikriminalisasi karena mereka adalah peneliti. Itu kan sikap-sikap pengecut itu tanpa dia pernah pikirkan seluruh kata-kata yang pernah dikeluarkan untuk Pak Jokowi. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita berharap mereka tidak menolak panggilan polisi atau mangkir dari polisi. Karena sekali lagi kalau itu dia lakukan, polisi bukan hanya bisa menjemput paksa, tapi dia bisa dikenakan lagi pasal berlapis, dikasih lagi pasal tambahan. Dan itu jelas di pasal 224 KUHP itu ditegaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja menghalangi panggilan aparat penegak hukum maka dapat dipidana. Bertambah lagi itu pasalnya, maka dia akan semakin kerepotan, sahabat. Makanya 2 kali mangkir berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Jangan salahkan aparat bila dia mendatangi kamu di rumahmu dan menjemput kamu secara paksa. Karena itulah efek dari kelalaianmu sendiri yang selalu merasa mengerti hukum, didampingi pengacara hebat seperti Tompel, tapi tidak mau manut dan taat terhadap hukum yang ada. Padahal disinilah sebenarnya kamu bisa mengklarifikasi. Dan terakhir yang saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat, bahwa bagaimanapun juga Indonesia ini adalah negara hukum ya. Ini bukan panggung drama, bukan panggung sandiwara. Oleh sebab itu siapapun yang menjadi tersangka harus betul-betul kooperatif. Jadi jangan menjadi provokatif. Nah, ini kan mereka ini menjadi provokatif karena mau aksi tanggal 13. Dan catat baik-baik Roy, Panci, Trismo, rakyat sudah cerdas, bos. Jadi pada prinsipnya hari ini publik itu sudah bisa membedakan
mana yang betul-betul pejuang dan mana yang betul-betul hanyalah pecundang seperti kalian. Karena bagi rakyat hari ini, kalian ini hanya bersembunyi di balik kebohongan. Karena itu, hari Kamis tanggal 13 nanti akan jadi ujian buat kamu. Apakah kamu ini betul-betul siap menghadapi hukum atau malah memilih berlari dari kenyataan? Disinilah nanti akan kita uji sama. Dan disinilah juga membuktikan bahwa kamu ini bukan pecundang, kamu ini bukan pengecut. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.